Bapak, ini kan besok mau diresmikan jembatan Joyoboyo baru ini Maret. Ini harapan dari Pak Rofik nanti kan menjadi tempat berkerumun masyarakat yang suka wisata dan foto-foto. Ini tanggapan Pak Rofik bagaimana ini, Pak? Kalau pandangan saya ya mungkin ya banyak orang pengunjung di sini, mungkin ramai. Ya itu pandangan saya. Nanti Soalnya kalau sudah nggak ada apa zaman sekarang corona, ini kan orang masih dari desa kan masih ya agak malas lah ke sini. Oh, ya benar. Mungkin kalau sudah nggak ada corona, orang. Berarti harapannya nanti ini ya ramenya jembatan nanti bisa ramai juga ke Kelapa Bapak ya? Insya Allah ya begitu. Nah ini tanggapannya Ibu, ini kan nanti akses masuk ke terminal lebih banyak, kemudian masyarakat nanti akan membludak di terminal. Harapannya jenengan pripun, Bu? Ya mudah-mudahan sukses, mencari rezeki lebih ramai, bisa norak kembali seperti dulu gitu lah Mas. Emang sebelumnya kenapa, Bu? Kenapa? Sebelumnya kenapa, Bu? Ya, Kondisinya? selama ada COVID ini kan penghasilan menurun, ekonomi serba kekurangan begitulah Mas. Tidak seperti dulu. Saya Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya kembali menyapa dulur-dulur sekalian dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini. Kali ini kita akan mengulas mengenai jembatan Joyoboyo dulur-dulur yang membelah Sungai Surabaya yang berlokasi di Jalan Frontage Samadjani, Kelurahan Sawanggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Jadi kalau dulur-dulur Tribun Jatim yang melintas dari arah Sidoarjo lewat Frontage Jalan Samadjani menuju ke arah selatan atau utara, dari selatan ke utara, mungkin dulur-dulur akan menemui satu eksotisme jembatan baru. Jadi ketika menjelang ke kebun binatang Surabaya dulur, jadi itu tepatnya ada di sisi selatan terminal intermoda Joyoboyo. Secara fisik bangunan jembatan Joyoboyo tersebut kalau dulur-dulur melintas di kawasan itu sudah jadi apik, asik, instagramable karena ada taman, kolam, dan air mancurnya. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Muji Irmawan, Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung dari ITS yang biasa dimintai tinjauan oleh pihak Pemkot untuk proses pembangunan infrastruktur yang ada di kota Surabaya. Ngobrol tipis-tipis ini Pak terkait pembangunan jembatan Joyoboyo yang diprediksi akan menjadi, bukan prediksi, memang akan menjadi suatu spot ikonik di wilayah Surabaya Selatan untuk pintu masuk dari wilayah Sidoarjo ini Bapak, Surabaya Selatan. Lah ini kita ingin tahu sebenarnya sejauh ini pantauan dari jenengan Pak, itu perbaikannya kalau tidak salah secara kasat mata sudah rampung, pengerjaan atau konstruksi sudah tidak ada lagi, cuma masih harus dijaga oleh pihak Pemkot untuk nanti Maret untuk diresmikan. Nah ini kalau kita bisa ulas struktur konstruksi fisiknya, ini panjangnya itu berapa tuh Bapak yang membelah Sungai Surabaya itu? Sebelum saya menjelaskan mengenai fungsi jembatan Joyoboyo ini, memang dalam rangka untuk pelayanan lalu lintas kota Surabaya yang dimulai dari Waru, pemerintah kota telah menyediakan frontage sebelah barat dan sudah connect. Nah, namun pada saat kita memasuki Wonokromo atau menuju ke kebun binatang Raya Darmo dan Diponegoro, termasuk Gunung Sari, memang fasilitas infrastruktur yang ada baru dilayani oleh jembatan Wonokromo yang sudah cukup lama dan ditambah jembatan untuk inspeksi sebetulnya. Jembatan kecil itu sebetulnya jembatan inspeksi milik Berantas yang bisa dimanfaatkan sebagai jembatan. Nah, mengingat pelayanan transportasi yang memang betul-betul vital, pemerintah kota Surabaya merencanakan itu total. Artinya kita sudah mengenal bahwa di situ ada terminal Joyoboyo yang merupakan legendaris juga, yang waktu itu menjadi pusat sentral pertemuan dari beberapa feeder atau link atau jalur dari Joyoboyo menuju ke Jembatan Merah, Joyoboyo menuju ke Karangpilang, dan Joyoboyo menuju ke arah Sidoarjo. Jadi saat itu memang Joyoboyo mempunyai sejarah yang bagus dan merupakan terminal antar kota juga, karena bis antar kota bisa masuk ke Joyoboyo. Nah, sehingga pemerintah kota memikirkan itu secara terintegrasi. Apalagi kita punya kebun binatang di tengah kota yang jarang ada di suatu negara, yang mempunyai luas dan kapasitas yang cukup bagus, dan itu perlu dilestarikan. Nah, sehubungan dengan itu tadi, mulai dari
pelayanan transportasi, termasuk juga koneksi dengan beberapa lokasi yang lain. Maka di bidang transportasi ini, menurut kajian lalu lintas, dibutuhkan lagi 1 jembatan. Karena kapasitas jembatan yang lama itu dirasa masih belum cukup. Nah, jembatan Joyoboyo ini memang melintasi, crossing dengan sungai Kali Surabaya yang lebarnya cukup besar, sehingga diperlukan suatu analisa konstruksi jembatan yang betul-betul kokoh, karena memang di situ pertemuan Kali Surabaya ini yang merupakan air baku untuk air minum, sehingga elevasinya harus dijaga. Itu salah satu kriteria-kriteria yang harus diperhatikan pada saat pekerjaan, baik perencanaan maupun pelaksanaan jembatan Joyoboyo. Nah, jembatan ini memang jembatan konvensional dengan menggunakan fondasi tiang pancang beton, kemudian ditambahi pilar, pile cap, dan lantai jembatan yang terbuat dari balok. Untuk baloknya memang dari bentang yang ada itu harus menggunakan pre-stress ya, harus pakai prategang, sehingga dia memberikan bentang yang cukup besar, mampu melayani lebar sungai yang cukup besar, sehingga harus dipikirkan kekuatannya mampu menerima kendaraan dengan bentang jembatan yang cukup besar. Kalau cuma jembatan saja tanpa hiasan, tanpa ikonik, ya terlalu jelek, biasa nih. Nah, dan memang arah skew tadi juga langsung bisa masuk ke pintu terminal intermoda Joyoboyo, jadi terintegrasi. Nah, sehingga kalau nanti ada kendaraan tidak terlalu beloknya, manuvernya terlalu tajam, dia bisa langsung masuk ke dalam terminal. Tapi kalau menuju ke Gunung Sari juga begitu, serongnya tidak terlalu besar. Nah, seperti itu. Nah, sehingga pemerintah kota melalui kajian-kajian teknis yang ada menentukan arah jembatan menjadi serong. Pak, itu kalau dilihat dari cerita atau tujuan awal di tahun 2019 itu kalau nggak salah memang jembatan itu dibangun untuk akses masuk ke terminal intermoda, dan nanti ada semacam desain tram itu Pak ya, tram untuk fasilitas kereta dan untuk akses publik gitu. Dan karena efektivitas masa jabatan Bu Risma, Wali Kota Surabaya ketika itu yang mungkin cukup pendek, sehingga proyek tersebut dibatalkan. Nah, ini sebenarnya tinjauan dari situ apakah ada itu Pak? Itu kemarin saya ngecek itu Pak, ada semacam basement itu Pak ya, basement yang nyambung ke KBS dan masih belum nyambung ke KBS, dan ya karena situasi pandemi mungkin ada semacam refocusing anggaran, akhirnya proses pembangunan terhambat. Nah, kalau dilihat dari cerita di awalnya itu Pak, karena ini kita ingin dengar ini, itu memang desain awal idealnya dulu itu seperti apa ya? Ya, terima kasih Mas Bambang. Jadi kalau kita bicara perencanaan secara umum kota Surabaya, yang jadi fokus itu adalah terminal Joyoboyo. Terminal Joyoboyo ini sebetulnya sudah mengantisipasi terhadap perkembangan moda transportasi kota Surabaya. Saat ini yang dipikirkan hanya moda transportasi bis, transportasi umum, kendaraan bis sama kendaraan feeder, bis kecil nanti. Nah, kalau ada pertanyaan, katanya ada tram Pak Muji. Oh ya, tetap diantisipasi kalau seandainya ada tram di jalan, dikerjakan, direalisasi, sehingga nantinya apakah terintegrasi dengan sistem transportasi yang ada. Jadi kalau rencana tramnya, antisipasi ada tram memang sudah direncanakan, karena di sana ada bengkelnya kereta api PT KAI, dan nanti juga bisa dipakai sebagai terminal untuk tramnya. Perencanaan ini bisa saja ini Pak ya, bisa jadi semacam direalisasikan oleh wali kota yang baru nanti Pak ya, atau ke depan di masa datang ini mungkin bisa terrealisasi Pak? Ya, kalau bicara realisasinya kan itu membutuhkan biaya ya, tapi kalau kita orang teknik ditanyakan apakah nanti kalau ada tram, apakah sudah bisa apakah akan bisa direalisasi secara teknis, bisa terintegrasi, karena itu ada bengkelnya kereta api, dan dulu zaman dahulu kala di situ memang terminal
kereta api, ya, tram juga. Tidak kalah penting juga pemerintah kota telah merencanakan jalan di bawah tanah, di basement yang connect dengan kebun binatang Surabaya. Itu berada di bawah. Nanti tramnya ada di atas terowongan tadi. Untuk Park and Ride yang ada di Terminal Intermoda Jayabaya itu angkutan kota yang ada di seluruh Surabaya, ada 9 lane yang ada di sini dari semua yang mengakses dari semua area Surabaya yang bisa masuk ke TIJ. Terus yang lantai dasar itu untuk lantai dasar. Untuk lantai 2-nya ini ada food court. Jadi makanan ala Surabaya bisa di sini. Untuk lantai 3 UMKM itu juga ada di sini, juga termasuk fashion ada. Untuk lantai 4 taman lalu lintas. Nah, untuk adik-adik kita yang balita itu bisa dibawa, bisa bermain-main di lantai 4. Untuk lantai 5 total memang untuk parkir yang kapasitasnya untuk lantai 5 sekitar 150 dan juga bisa melihat view yang ada di area kota Surabaya. Fasilitas publik yang sudah dibangun, sudah rampung, yaitu jembatan Jayabaya yang tak cuma ikonik, desain dengan format jembatan gantung yang familiar di Eropa katanya, tapi juga terintegrasi dengan fasilitas layanan publik yang ada di dalam Terminal Intermoda Jayabaya. Nah, ini kami ingin tanya ini awal, yaitu apakah tidak bisa Pemkot Surabaya membangun gedung yang murni untuk pelayanan masyarakat atau pelayanan publik sendiri dan bangunan yang ikonik sendiri. Nah, ini kenapa harus plus-plus gitu untuk di kota Surabaya ini, Pak? Sebagaimana jembatan dan adanya terminal ini. Yang plus-plus yang mana? Yang TIJ-nya atau jembatannya? Yang jembatannya ini, Pak. Nanti bisa bergeser ke TIJ-nya juga. Karena itu nyambung kalau nggak salah fasilitas. Ya, jadi kalau menurut saya dari sisi transportasi dulu ya, bahwa dirancang jembatan ini menjadi bagian dari akses dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Masjid Sukono. Nah, dalam konteks kota Surabaya, akses ini sebetulnya akses yang sangat lokal ya, bahkan mungkin lingkungan tidak begitu penting sebetulnya. Justru yang penting itu adalah jalan utama yang membelah kota Surabaya dan fungsinya skala kota dan skala regional begitu. Kalau di dalam konteks ini kita bicara jembatan Jayabaya ini sebetulnya multi konteks. Kalau konteksnya transportasi kota Surabaya yang tadi saya sampaikan. Kalau konteksnya di dalam rangka meningkatkan kualitas estetika, beda lagi begitu ya. Beda lagi artinya jalan itu memang fungsinya lebih banyak fungsinya difokuskan pada perbaikan atau peningkatan kualitas visual dari lingkungan Jayabaya itu, bukan fokus pada transportasinya, bukan fokus pada aksesnya. Jadi kalau dalam hal itu oke ya, jembatan itu didesain dengan barangkali dengan inspirasi dari manapun begitu ya. Nah, itu oke, kualitas visual oke. Nah, kemudian kalau intermoda itu kan kaitannya nanti dengan TIJ sebetulnya. Apakah ini menjadi bagian dari sistem intermoda itu bisa saja didesain seperti itu. Kan intinya begini, TIJ itu adalah
terminal terakhir, terminal paling selatan dari wilayah Kota Surabaya, yang fungsinya adalah untuk menangkap dalam tanda kutip ya, untuk memfasilitasi perjalanan dengan kendaraan pribadi R2 maupun R4 diparkir di TIJ dan kemudian menuju Kota Surabaya dengan berbagai macam moda, termasuk moda transportasi MRT arah barat timur dan juga tramway arah utara selatan. Itu juga semuanya lewat di TIJ. Nah, kalau kondisi seperti itu barangkali ya, tetapi perlu dipikirkan sebetulnya jalan kalau sebagai terminal intermodal tadi, jalan ini sebetulnya juga tidak begitu menunjang ya, karena traffic dari selatan setiap pagi menuju ke Surabaya itu besar sekali. Dengan jembatan itu kan jembatan hanya two lane saja, two way lane di sana. Dan apa betul sudah dirancang untuk itu sebetulnya ya, jalan-jalan ini, itu jembatan ini. Dan trafiknya besar sekali. Mengapa tidak lewat jalan normal saja ya, jalan Ahmad Yani yang lama, jembatan yang lama, dan kemudian belok ke arah barat atau belok ke arah kiri? Itu sama saja sebetulnya. Jadi ini ada 3 konteks ya. Kalau dalam konteks intermodal ini seperti dipaksakan jalan ini. Kalau di dalam konteks meningkatkan kualitas atau image visualitas Kota Surabaya itu barangkali the best. Dalam konteks tentang Kota Surabaya tidak penting juga jalan ini. Pak, ini kalau memang kalau menyoroti pada konteks intermodalnya ini Pak, ini apakah nanti akan berdampak signifikan ketika Maret diresmikan, jalan dibuka, pihak Dishub sudah mengatur bagaimana mekanisme arus lalu lintasnya, apakah masyarakat itu nanti akan punya kecenderungan untuk muncul kesadaran memanfaatkan moda transportasi umum dengan memarkirkan kendaraannya di park and ride yang tersedia di TIJ itu Pak. Ini kan dampaknya lagi ke arah situ. Sebenarnya kalau ditinjau dari pantauan jenengan secara sosiologi, psikososiologi masyarakat yang terintegrasi dengan konstruk bangunan atau tata kota, terutama pada adanya jembatan Joyoboyo ini Pak. Ya, jadi TIJ itu yang dinamakan sebagai intermoda, sebetulnya fungsinya perlu ditambah satu lagi ya. Intermoda itu konteksnya transportasi, tapi kalau kita baca di pemberitaan media dari Humas juga mengatakan bahwa jembatan bangunan intermoda itu di top floor-nya, di rooftop-nya, itu juga dimanfaatkan, disediakan untuk melihat aktivitas ke bawah untuk meningkatkan melihat kualitas visual di bawah begitu ya. Jadi itu fungsi tambahan. Kalau kembali ke intermoda tadi, masyarakat kan berpikir begini logikanya secara rasional. Kalau saya menggunakan TIJ, begini, mengapa saya harus menggunakan TIJ dan mengapa saya tidak menggunakan TIJ? Manfaatnya apa dari TIJ? TIJ tadi kan terminal intermoda. Intermoda itu modanya apa? Sekarang kalau diresmikan Maret atau kondisi sekarang dan Maret sama saja, moda transportasinya apa di sana? Moda transportasinya adalah bis kota yang berawal dari Surabaya, kemudian angkot. Itu saja sudah. Jadi kalau dia mau ke Surabaya menggunakan bis kota atau menggunakan angkot, rasanya bagi dia lebih bermanfaat menggunakan kendaraan pribadi sebetulnya, karena angkot maupun bis kota tadi juga tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan rute, tidak ada perubahan tarif, atau mungkin satu lagi dengan bis bis yang dengan ini ya, bis yang dengan Surabaya Bus ya, yang dengan fasilitas dengan itu. Dengan betul, satu lagi Surabaya Bus. Surabaya Bus kan juga rutenya ya rute bis kota, hanya kendaraannya lebih bagus begitu saja. Yang diharapkan dapat memantik masyarakat, mengedukasi, mempersuasi masyarakat, warga Surabaya dan sekitarnya untuk menggunakan TIJ itu adalah diperkenalkannya moda transportasi baru yang lebih modern, lebih cepat layanannya, lebih murah barangkali itu tadi, yaitu MRT arah barat timur dan kemudian tramway arah utara selatan. Selama itu belum ada, tidak ada daya tarik menggunakan TIJ itu.
Oke. Berarti memang pantauan jenengan adalah memang dari kondisi sosiologi masyarakat ada aspek yang benar-benar harus dipahami oleh pihak Pemkot ketika membangun itu, bahasanya bukan semata-mata fasilitas untuk parkir saja, tapi layanan untuk perjalanan atau mobilitasnya itu juga harus dipikirkan, yaitu nggak semata-mata mengandalkan moda transportasi angkutan umum konvensional yang sudah ada kemudian dipaksakan gitu Pak. Dan itu kalau nggak salah memang desain sejak perancangannya itu Pak ya, memang didesain untuk tram mungkin. Nah, dan karena wali kota ketika itu menyadari masa jabatannya tidak memungkinkan untuk melanjutkan proyek itu, akhirnya dihentikan dan hanya membangun TIJ-nya saja itu. Nah ini apakah nanti kedepannya pantauan jenengan Pak, hasil juga analisis dari regulasi yang sudah ada dan pantauan informasi dari Pemkot, apakah proyek tram ini juga bisa terrealisasi di masa mendatang? TIJ itu sebetulnya kalau di Jakarta sana hampir ya, walaupun mungkin jauh dengan Manggarai begitu, yang baru saja diresmikan sebagai hub untuk transportasi intermoda di Jakarta. Nah, kalau di sini mestinya saya tahu dia sudah dirancang intermoda untuk berbagai moda ya. Artinya dia dilalui oleh rute busway, rute Surabaya Bus, rute tramway, rute MRT juga. Nah, kemudian juga mestinya ada koneksi, entah itu underground connection atau melalui jembatan di atas dengan stasiun kereta api Wonokromo begitu ya. Nah ini jelas-jelas intermoda dan dia hampir bisa dikatakan seperti Manggarai kemudian. Lalu ditambahkan akses lain sebagai representasi mixed use, yaitu menambahkan akses dari dikatakan sebagai terowongan atau underground menuju ke KBS. Gitu. Nah, kalau itu semua terwujud, kalau itu semua terbangun, kalau itu semua tersedia, saya pikir masyarakat akan switch ya, kemudian dari angkutan pribadi kepada angkutan publik, karena banyak pilihannya. Dia mau menggunakan kereta api di dalam kota Surabaya, dia bisa ada jembatan atau ada akses lah, apapun itu, udara, jembatan maupun dengan underground connection ke final ke stasiun Wonokromo, itu juga akan menjadi hal yang sangat-sangat positif untuk menunjang penggunaan kendaraan pribadi R2 maupun R4 di wilayah kota Surabaya, terutama warga atau masyarakat yang berada di selatan kota Surabaya. Yang jelas ya dari Sidoarjo lah katakanlah demikian.